Hai guys, welcome back to Miliarplex channel. Kali ini kita akan membahas cara mencari klasik, support, dan resistance beserta analoginya. Kemudian kita langsung cari contoh di chart sehingga mudah dipahami oleh pemula. Stay tune guys. Klasik, support, dan resistance adalah salah satu konsep paling populer yang digunakan di dunia trading. Kita bisa menemukan support dan resistance dengan menggambar garis horizontal di chart berdasarkan price action sebelumnya. Simpelnya, area support dan resistance seperti digambar sering dianalogikan sebagai bola yang memantul di antara plafon dan lantai sebuah ruangan. Kita anggap ruangan kita ada di level 10. Bola merupakan candlestick, plafon adalah resistance, lantai adalah supportnya. Ketika kita melempar bola ke arah plafon dengan tidak begitu kuat, bola akan memantul kembali ke lantai. Apabila lemparan kita cukup kuat, maka plafon akan tembus, kemudian plafon akan menjadi lantai untuk ruangan level 11. Begitu juga sebaliknya, ketika lantai yang dijebol, lantai akan menjadi plafon untuk ruangan level 9, dan seterusnya. Tembus atau tidaknya area support dan resistance ini tergantung tingkat kekuatan buyer atau seller. Biasanya juga dipengaruhi oleh faktor fundamental maupun sentimen, seperti yang sudah kita bahas di post pertama. Linknya ada di pojok kanan atas. Kita buka contoh lain di chart. Saya menggunakan aplikasi TradingView untuk menampilkan chart ini. Terlihat di chart, harga seperti berbalik arah di area tertentu. Kalau areanya berada di atas, ini adalah level resistance. Saya beri tanda warna hijau. Kalau di bawah, area ini adalah area support, tanda warna merah. Perlu kita ingat, kalau bentuk candlestick juga merupakan gambaran dari pertarungan antara buyer dan seller. Harga terlihat menuju area support, kemudian dipantulkan cukup jauh. Turun lagi untuk meretest area support tersebut hingga membentuk double bottom. Kemudian dipantulkan sangat jauh dari area support tersebut. Ini berarti banyak buyer setuju kalau harga di area support ini sudah cukup murah. Semakin jauh harga dipantulkan dari area support dan resistance, merupakan indikasi kalau area tersebut adalah area yang kuat, dan kecil kemungkinan area tersebut dijebol dalam jangka waktu dekat. Sebaliknya, semakin dekat, harga yang dipantulkan dari area support dan resistance merupakan indikasi area tersebut adalah area yang lemah. Besar kemungkinan area tersebut ditembus dalam waktu dekat. Kenapa? Analoginya seperti ini. Ketika harga mendekati level strong support, banyak buyer sepakat bahwa harga saat ini sudah murah. Buyer sepakat masuk, membuat lonjakan harga. Kalau yang weak support dan resistance, buyer cenderung menganggap harga masih mahal, sehingga buyer belum berani masuk. Sedangkan dari sisi seller, menganggap harga masih cukup menguntungkan bila mereka menjual barang. Sekaligus khawatir harga akan cepat turun, sehingga menjual barang yang sudah mereka miliki sedikit demi sedikit untuk meminimalisir risiko kerugian. Hal ini mengakibatkan harga hanya naik sedikit dari level support, kemudian kembali lagi ke area support karena ada tekanan dari seller. Bagaimana cara mendapatkan untung dari trading support dan resistance? Ada dua cara klasik trading menggunakan area support dan resistance. Yang pertama, ada trade the bounce atau pantulan. Membeli ketika harga menuju area support, yang mana kita memprediksi harga akan memantul naik kembali dari area support berdasarkan data historis chart. Atau menjual ketika harga akan memantul di area resistance. Cara yang kedua ada trade the break atau tembus. Membeli ketika harga telah dikonfirmasi menembus area resistance, yang mana kita akan memprediksi harga akan melanjutkan kenaikan setelah menembus level resistance tersebut, dan menjual ketika harga menembus area support.
Tidak ada strategi yang berhasil 100% di market. Seperti contoh ini, terkadang level support dan resistance ini sedikit mengecoh trader. Terlihat di chart, candlestick akan menembus support atau resistance. Karena takut ketinggalan kereta, beberapa trader akan buru-buru entry. Ternyata harga malah berbalik arah dan mengenai stop loss. Sedikit tips untuk menghindari hal ini. Yang pertama, bisa dengan menunggu penutupan harga candlestick. Yang kedua, dengan mengubah time frame yang kita gunakan ke time frame yang lebih tinggi, mulai dari 1H, 4H, daily, atau weekly, agar kita bisa memprediksi price action berikutnya. Istilah untuk gagal breakout atau breakdown adalah false breakout atau false breakdown. Biasanya, false breakout atau false breakdown akan meninggalkan wick panjang di bagian atas atau bawah sebagai tanda price rejection. Hal ini sudah kita bahas di konsep pembentukan harga. Linknya ada di atas. Classic support dan resistance hanya salah satu cara untuk menentukan area support dan resistance. Masih ada banyak lagi cara lain seperti dengan trendline, dynamic support dan resistance, Fibonacci, pivot point yang akan kita bahas di post berikutnya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Pastikan teman-teman subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi ya. Thank you for watching. Bye-bye.